Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ala lisan nabiyil karim bil qalbis salim ar-raufir rahim. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Al-ayah. Qala Allah Ta'ala fi haditsil qudsi, kullu 'amali ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalha ila 700 dhi'fin. Qala Allah azza wa jalla illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bih. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Kita diberi Allah Subhanahu wa ta'ala umur yang panjang, sehat jasmani rohani, tercukupi kebutuhan kita, dan terhindar daripada bala dan bencana. Tak kalah pentingnya kita diberi Allah taufik dan hidayah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan kita. Mudah-mudahan ibadah Ramadan yang kita lakukan tahun ini lebih baik, lebih bagus dari tahun-tahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan untuk junjungan kita putra Abdullah wa hati Aminah, Nabi Muhammad kekasih Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Semoga kita semua menjadi umatnya yang taat patuh menjalankan sunnahnya kelak di yaumil qiyamah. Moga kita mendapatkan syafaatnya dan bisa hidup bersamanya dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Ramadan kali ini membawa kita kepada ketakwaan yang hakiki, yang benar-benar. Amin ya rabbal alamin. Pada Ramadan kali ini, alhamdulillah, saya pribadi dapat menyampaikan beberapa hal hikmah tentang Ramadan. Saat ini diantaranya ada 5 hikmah Ramadan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, puasa itu adalah ibadah yang sangat mulia pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, puasa itu memberikan kita kesehatan jasmani, rohani, bahkan kesehatan sosial kepada kita. Yang ketiga, puasa itu mendidik kita agar kita menjadi orang-orang yang sabar menghadapi kesulitan hidup ini. Yang keempat, puasa itu mendidik kita
agar kita menjadi manusia yang penyayang, yang peduli kepada sesama. Yang kelima, puasa itu mendidik kita agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 5 hal ini, yang pertama, Allah berfirman, kullu amali bani Adam, setiap amal ibadah anak Adam, yudha'aful hasanat, dilipat gandakan kebaikan, asyru amsalihah, 10 kali lipat, ila sab'imi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, illa sauma, kecuali puasa, fa innahu li, maka ia untukku, wa ana ajzibih, dan aku akan yang memberikan pahalanya. Ini keistimewaan, ini hikmah yang pertama. Puasa langsung mendapat balasan pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka kita tentunya harus berusaha semaksimal mungkin agar menjadikan pahala, agar menjadikan puasa kita benar-benar puasa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kenapa saya membicarakan hal demikian? Karena Nabi besar pernah menyebutkan, kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min syiyamihi, tidak ada mendapatkan pahala dari puasanya, illal ju' wal atas, kecuali lapar dan haus. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mari kita jaga puasa kita agar benar-benar jadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua tadi, hikmahnya adalah agar kita menjadi manusia yang sehat. Sehat lahir, sehat batin, bahkan sehat sosial kita. Saya pribadi sebelum masuk bulan Ramadan seringkali bolak-balik ke apotik, periksa darah dan sebagainya. Tapi begitu masuk Ramadan, alhamdulillah saya merasakan lebih enteng badan, lebih sehat dan lebih semangat. Saya sendiri merasakannya sehat, dan Nabi pernah menyampaikan hal ini, sumu tasihu, berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Yang ketiga, hikmah dari puasa yang tadi sudah saya sebutkan adalah kita menjadi orang yang sabar dalam menghadapi kesulitan hidup. Kenapa dengan puasa kita bisa menjadi orang yang sabar? Karena dengan puasa kita berniat kepada Allah, mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, kita berpuasa dan menghindari segala hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan lain-lain yang membatalkan puasa. Kita tahu betapa sulitnya menahan lapar, terutama bagi saudara-saudara kita yang bekerja keras di ladang, di kebun, di pabrik, di tengah cuaca yang begitu panas, terik, tapi mereka tetap melaksanakan puasa, padahal bisa saja mereka meninggalkan puasanya. Nah, dengan demikian akan timbul rasa bagaimana perihnya, bagaimana sedihnya, bagaimana susahnya para fakir miskin yang dalam mencari nafkah kadang-kadang dapat sehari, habis sehari,
tidak bisa menyimpan, tidak bisa menabung dan lain sebagainya, membeli hal-hal yang dibutuhkan, yang diinginkan. Nah, dengan rasa itu, puasa ini bagi diri kita menimbulkan semangat bagi kita untuk tetap tabah, sabar menghadapi musibah, menghadapi kesulitan. Karena orang lain yang kita lihat yang merasakan seperti itu sanggup. Dan dengan puasa, insya Allah kita diberi kesanggupan untuk bersabar terhadap cobaan-cobaan hidup yang kita lalui dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian dari itu, hikmah dari puasa, Allah tumbuhkan rasa kasih sayang, rasa peduli pada diri kita, kepada saudara-saudara kita yang kekurangan dalam ekonomi dan lain sebagainya. Sehingga begitu habis masa Ramadan, Allah mewajibkan kita untuk membayar zakat fitrah. Dan kita kaum muslimin muslimat dimanapun saja berada, kita berbondong-bondong mendatangi badan amil zakat untuk memberikan fitrah kita. Ini buah dari puasa yang kita laksanakan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna sawma Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ard. Sesungguhnya puasa Ramadan itu tergantung di antara langit dan bumi. La yurfa'u, tidak diangkat illa bisakatil fitri, kecuali dengan zakat fitrah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, selanjutnya hikmah puasa yang tadi saya sebutkan yang kelima adalah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu takwa? Apa itu definisi takwa? Takwa imtisaul awamir wa jitinabun nawahi, menjunjung perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan berpuasa, mudah-mudahan kita tahu batas hidup kita, tahu menempatkan diri kita, tahu yang halal, tahu yang haram, tahu hak kita, dan tahu yang bukan hak kita, sehingga kita benar-benar dapat menjunjung perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan dengan takwa itu amal kita diterima Allah. Innallah yataqabbalu minal muttaqin. Sungguhnya Allah menerima ibadah amal-amal orang yang bertakwa. Pemirsa yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan puasa kali ini kita dapat meraih 5 hal tadi, yaitu 5 hal hikmah puasa ini, sehingga kita nanti terlahir setelah Ramadan ini kembali suci, kembali fitrah, bersih dari dosa kita, dan dapat kita menjalani aktivitas hidup kita masa akan datang lebih cerah, lebih semangat, dan lebih sukses, sehingga kita mendapatkan keselamatan, kebahagiaan hidup di dunia, dan kebahagiaan hidup di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sedikit ada pantun, kalau kita ngaji hari Jumat, jangan lupa hari Sabtu. Kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad, jangan lupa salat 5 waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.